Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang Pancasila ataupun simbol Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya adalah dasar atau aturan. Dan jika kita gabung, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 aturan. Sebelumnya, mari kita simak teks Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi teks Pancasila. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang simbol Pancasila. Yang pertama yaitu simbol bintang yang berhubungan dengan keagamaan. Untuk penerapannya di sekolah, contohnya yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan agama. Dan yang keempat, menghormati teman yang ingin beribadah. Nah, itu tadi contoh penerapan tentang sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Untuk simbol yang kedua yaitu simbol rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ini berhubungan dengan sikap kemanusiaan. Contoh penerapannya di sekolah, yang pertama yaitu bermain dengan rukun. Dan yang kedua, tidak mengejek teman. Yang ketiga, membantu teman yang membutuhkan. Dan yang keempat, berbicara dengan sopan dan santun kepada guru maupun teman-teman di sekolah. Itu tadi contoh penerapan sila yang kedua. Untuk yang selanjutnya yaitu sila yang ketiga, yaitu simbol pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, simbol ini berhubungan dengan sikap kita sebagai warga negara harus memiliki rasa persatuan walau berbeda-beda. Contoh penerapannya di lingkungan sekolah, di antaranya yang pertama yaitu mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Tentu kita semua sudah pernah mengikuti upacara bendera, misalnya di hari Senin. Untuk yang kedua, memisahkan teman yang sedang bertengkar ataupun berkelahi. Yang ketiga, bermain tanpa membedakan ras, suku, agama, bangsa. Yang keempat, bekerja sama piket di dalam kelas. Dan yang kelima, menggunakan produk Indonesia. Untuk simbol yang keempat yaitu simbol kepala banteng. Simbol ini berhubungan dengan sikap kita. Jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Untuk contoh dari sila yang keempat ini, yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menerima saran dari teman ketika berdiskusi. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Yang keempat, bermusyawarah pemilihan ketua kelas. Dan yang kelima, menerima keputusan musyawarah. Itu tadi contoh penerapan di sekolah sila yang keempat. Untuk yang selanjutnya yaitu sila yang kelima, menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil, yaitu simbol padi dan kapas.
Untuk contoh penerapannya di sekolah, yang pertama yaitu tidak mencontek saat ulangan, yang kedua bergotong royong dan bekerja bakti, yang ketiga menghormati hak masing-masing teman, dan yang keempat melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Itu tadi contoh penerapan di lingkungan sekolah sila yang kelima. Untuk yang selanjutnya, berilah tanda centang pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Aku lupa membawa bekal. Mari makan bekalku bersama. Jadi ceritanya ada seorang anak, kita sebut saja namanya si Susi, lupa membawa bekal. Lalu si Ani menawarkan makanannya kepada si Susi. Itu merupakan contoh sila yang keberapa? Iya, sila yang kedua, yaitu membantu memberi bekal kepada teman yang lupa membawa bekal. Untuk yang selanjutnya, mari kita beri centang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila yang ketiga Pancasila. Contohnya, melakukan piket kelas bersama-sama. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Tentu ini sesuai. Untuk yang kedua, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Itu tentu tidak sesuai, karena kita harus selalu berteman dengan yang berbeda suku, berbeda daerah, maupun beda agama. Kemudian yang ketiga, melakukan upacara bendera dengan tertib. Iya, tentu sesuai dengan sila yang ketiga. Dan yang keempat, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Dan ini sesuai teman-teman, yaitu sila yang ketiga. Nah, yang berikutnya di sini ada contoh cerita tentang sila yang keempat dan yang kelima. Di gambar yang pertama ada anak-anak yang sedang kerja bakti. Nah, Udin dan teman-temannya melakukan kerja bakti di sekolah. Mereka membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan adil. Ini adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Untuk gambar yang kedua, kelas Lani sedang bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Mereka saling menyatakan pendapat sehingga menghasilkan kesepakatan. Ini adalah pengamalan sila keempat Pancasila. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bintang, dua tiga pohon